Ya, babak pertama baru saja selesai antara Arsenal melawan Wigan. Skor 4-0. 4-0. Ya. Ya, Wigan klub Liga 2 dan Arsenal walaupun memainkan pemain cadangan semua nyarisan, mulai dari Ben White, terus Miles Lewis Kelly, Kepa, Mosquera, habis gitu midfield Eze, Norgard, penyerang ditambah Bukayo Saka, penyerangnya Gabriel Martinelli, Madueke sama Gabriel Jesus. Ya nggak sebanding banget. Dan Arsenal tadi yang paling mencolok di babak pertama adalah midfield Eze dan Norgard. Banyak umpan ke belakang yang umpan lambung ke belakang atau umpan terupas yang dikasih oleh Eze terutama, tapi juga termasuk Norgard juga yang banyak lolos lini belakangnya Wigan. Ya kelihatan banget kalau ini kenapa kok tim-tim waktu ngelawan Arsenal itu mainnya low block. Soalnya kalau main maju aja sedikit highline, ya ini kayak gini, bisa dihukum kayak gini, secara langsung dihukum. Karena kualitas pemainnya Arsenal untuk umpan ke belakang itu bagus banget, dan receivingnya tadi contohnya kayak Madueke sama Gabriel Martinelli itu sangat capable untuk memperebutkan bola kayak gitu, dari kontrol sampai ngerebut bolanya juga. Terus tadi mainnya sangat menyerang banget menurutku. Ya pasti karena lawannya yang nggak terlalu berat, tapi Arsenal juga lumayan main open banget karena musuhnya nggak low block sih, nggak markirin bus. Akhirnya bisa lebih bebas, lebih leluasa dalam menyerang. Ben White itu bagus banget untuk membantu penyerangan dari sisi kanan bareng sama Madueke. Terus mungkin yang kurang kelihatan Gabriel Jesus ya tadi ya, yang kurang kelihatan kayak berpartisipasi, tapi ya tadi dapat 1 gol Gabriel Jesus. Gol dari Gabriel Jesus terupas lambung dari Norgard, dikira sama backnya Wigan kalau di offset, akhirnya nggak dikejar. Kayaknya mentalnya juga udah ngedrop kayaknya ya, makanya nggak niat untuk ngejar, untuk defense. Ya bagaimana lagi, udah ketinggalan 3. Terus itu ditambah finishing dari Gabriel Jesus jadi 4-0. Terus 2 gol di-assist oleh Eze. Gol pertama dari Gabriel Martinelli. Gol pertama dari Noni Madueke, terupas ke tengah. Noni Madueke kalau dia coba balapan pasti bisa menang. Terus habis itu golnya bagus, finishingnya Madueke. Terus gol kedua Gabriel Martinelli itu finishingnya juga bagus. Kalau yang gol pertama Madueke pakai strong footnya, kaki kiri, sedangkan Gabriel Martinelli pakai weak foot. Ya, weak footnya pemainnya Arsenal ini bagus-bagus sih. Kalau tadi juga perhatiin beberapa attempt dari Bukayo Saka pakai kaki kanan, sedangkan Gabriel Martinelli pakai kaki kiri. Jadi emang ya aku baca juga kalau Arteta suka nekenin buat latihan finishing pakai kaki yang big foot, yang bukan kaki naturalnya mereka. Terus gol ketiga dapat gol jatuh dari langit, attempt dari Bukayo Saka sama Noni Madueke, tapi akhirnya jadi on goal karena bolanya ya slippery dan mantul, akhirnya masuk ke gawang. Ya overall pertandingannya sangat, untuk fans Arsenal, menyenangkan untuk dilihat, di mata dibandingkan permainan biasanya. Karena pertama Wigan mainnya open banget, high line, akhirnya banyak attempt bola lambung terupas yang akhirnya ada kedapetan, terutama dari Norgard yang bisa ngasilin umpan-umpan bagus sama Eze. Terus yang ketiga, karena Arsenal ya kualitasnya terlalu tinggi pertama, tapi juga cara mainnya sekarang mungkin lebih di eksperimen lagi. Overall headline-nya adalah
babak pertama dikuasai oleh midfield Arsenal. Dari through pass, tempo, umpan lambung dikasih semua dari midfieldnya Arsenal. Ya, sayangnya Norgard emang entahlah kayaknya kan dipercaya untuk secara defense-nya, tapi ya nggak tahu juga sih. Sebenarnya kalau dari umpannya bagus-bagus sih. Tapi Eze ini memang buat penyerangan sangat bagus, tapi buat defense kurang sih. Soalnya aku tadi lihat dia beberapa kali ngiring, kayak nyaris 50-50 antara kerebut atau enggak, karena dia mindsetnya enggak passing dulu, tapi ngiring dulu, cari momen baru passing. Sedangkan giringnya, dribblenya itu kadang-kadang seringnya kelepasan. Aku tadi kayak bandingin kayak ada 50-50, kadang-kadang berhasil take on, tapi kadang-kadang ya bolanya lepas. Ya serba salah juga sih kalau mau main di kualitas Premier League juga, soalnya rada berbahaya. Sekalinya turnover bisa langsung ke counter, kalau misalnya contoh lawan Liverpool atau Manchester United. Tapi ya emang karena lawannya menyesuaikan, akhirnya mungkin Arteta lebih tenang buat ngelepasin Eze di first half, dan akhirnya terbukti dengan permainan yang lebih terbuka bisa ngasilin 2 assist. Eze mungkin lebih cocok sebenarnya di Champions League dengan cara tim-tim bermain, tapi kalau di Premier League ya itu rada susah. Lebih percaya serang langsung Odegaard, soalnya defense-nya lebih bagus dan pressing-nya lebih baik buat kualitas di Premier League. Nah, lanjut ke babak 2.